semua hal yang kita duga dari awal bahwa Tulung Agung tidak puas dengan hasil Mahkamah Konstitusi. Karena itu kalian ada di sini untuk membentuk mahkamah baru. Kalau kalian puas nggak ada yang datang ke sini, itu saya ngerti lah itu. Jadi kalian mau cari pemimpin agung lalu minta tulung pada kita berdua tuh, itu namanya Tulung Agung. Padahal semua ada di depan mata kalian tuh, dan upaya kita untuk menghasilkan pemimpin tergantung pada filter kita kuat apa tidak kan. Tadi Pak Diki terangkan tentang kapasitas seorang pemimpin, ethics, integrity, tetapi yang diloloskan justru bukan yang ethically dan bukan yang punya integritas. Artinya apa? Filternya tidak kuat, sehingga molekul-molekul busuk itu lolos juga tuh. Jadi mesti ada dinding yang bisa menapis itu, osmosenya tidak terjadi di Tulung Agung. Nah, itu yang pentingnya kita mulai menerapkan semacam prinsip bahwa pemimpin itu dibutuhkan justru dalam keadaan krisis. Jadi pemimpin bisa dilahirkan sebetulnya oleh keadaan, bukan oleh kita. Tetapi yang terjadi di kita, keadaan itu direkayasa, seolah-olah diperlukan seseorang untuk dimunculkan, tapi kapasitasnya tidak ada. Nah, rekayasa ini yang berlangsung dari pusat Jakarta, Mahkamah Konstitusi, itu rekayasa semua yang disinopsiskan di dalam Dirty Vote, judul itu tuh. Sama seperti tadi kita mau cari Cinderella. Iya, Cinderella ada di mana-mana tuh. Tetapi hanya boleh ada satu Cinderella, kan nggak mungkin ada banyak Cinderella kan. Nah, kalau kita sebut Cinderella, dia punya semua kapasitas. Biasanya Cinderella itu pinter, baik hati, beautiful, beauty brain, apalagi itu cantik segala macam. Tetapi dia hanya bisa disebut sebagai Cinderella ketika dia dibangunkan didampingi oleh seorang pangeran. Jadi kapasitas Cinderella sebetulnya terhalang oleh semacam ya kultur bahwa dia mesti didampingi sehingga nggak ada kemandirian tuh. Jadi sebetulnya yang kita bicarakan malam ini adalah upaya untuk menghentikan yang biasa disebut Cinderella kompleks. Dia mampu tetapi dia butuh pendamping. Kan itu kan sebetulnya sama seperti Pak Prabowo, dia mampu tapi dia masih butuh pendamping. Karena alasan-alasan pragmatis, oportunis. Oke, udah bisa tanya jawab nggak belum? Oke Bung, ini sebenarnya tolong ya. Sebenarnya menjawab sekali dengan konteks pertanyaan dan tema kita, dan sebenarnya itu singkat padat dan dengan sangat mewakili apa yang terjadi saat ini, apa yang menjadi paradigma yang salah dalam memilih seseorang pemimpin. Jadi tadi pertama kapasitas yang harus diukurkan pada dia, kapasitas akal, kapasitas moral, dan kapasitas teknis. Kan itu 3 kapasitas yang dibutuhkan kalau kita sebut dia adalah leader. Dia punya kapasitas, dia punya kemampuan rasional untuk berpikir, dan dia punya kecukupan daya etis untuk mengerti bahwa kebijakan dia itu akan menyentuh bagian-bagian yang dia justru akan menyengsarakan. Ya saya itu seseorang yang udah 2 kali diprank oleh Jokowi itu. Jadi sekali lagi ini contoh bagaimana kita seolah-olah tahu siapa yang harus memimpin, tetapi tidak cukup energi etis kita untuk mengatakan saya butuh seseorang yang punya kapasitas itu. Ucapin aja kan anak muda kan. Nah, kalau Anda nggak bisa ucapin itu seperti yang terjadi di dalam pilpres kita butuh leader, tapi yang kita peroleh adalah dealer. Itu bedanya. Beda kualitas seorang leader dan seorang dealer. Nah, kemampuan itu mestinya kita halangi, jangan sampai dia berlaku juga di Tulung Agung tuh. Kita perlu leader, tapi calon-calonnya dealer semua tuh. Nah, kita ingin dari hari ini kita ucapkan bahwa Tulung Agung tidak ingin mengikuti pola Jakarta. Anda mau dapat resep dari saya, ikuti saya aja supaya Anda juga kena 37 kasus. Mau nggak tuh? Kan itu kan. Kalau saya ditangkap, saya diperiksa segala macam itu, Anda kami doakan supaya selamat, kami ya bersama. Ya tapi Anda nggak mau ambil risiko, itu soalnya tuh. Politik is all about risk. Anda mesti ambil risiko dengan konsekuensi yang Anda hitung sejak awal. Anda takut nanti DO. Oh iya, Anda takut DO itu artinya Anda mengizinkan negeri ini dipimpin oleh rektor dungu.
Konsekuensinya, Anda takut mengucapkan bajingan tolol, itu artinya Anda membiarkan dinasti bajingan tolol itu menguasai Anda setiap jam. Jadi kompleksiti pikiran itu yang mencegah Anda untuk menjadi seorang revolusioner. Dari awal itu masalahnya, sederhana masalahnya itu. Saya setiap hari itu ada 60-70 permintaan diskusi ke saya. Saya bisa penuhi. Ini setiap hari ya, 60-70 tuh. Paling sebulan ya 5-6 kali saya keluar kota, tapi itu pun udah habisin energi saya. Tapi orang nunggu lagi kan di situ. Sambil Anda menunggu, Anda putuskan di Tulung Agung Anda mau minta tolong pada siapa? Pada keagungan. Nah, ini kesempatan saya untuk memberi semacam kritik diri bahwa Anda lihat misalnya, Anda barusan mendengar Pak Jokowi minta supaya Pak Prabowo datang ke Ibu Mega agar terjadi rekonsiliasi itu. Bayangkan, Jokowi harusnya cari cara supaya bertemu dengan Mega, tapi dia muter lewat Pak Prabowo. Lalu Pak Prabowo mungkin bilang, ya bagaimana saya mau tolong? Anda kan udah diusir dari PDIP kan? Kan mestinya Pak Prabowo katakan itu. Tidak mungkin Pak Jokowi, karena Pak Ibu Mega pasti tidak akan terima proposal apapun dari Jokowi melalui siapapun. Tetapi selalu ada yang siksak di situ. Ada partai politik yang masih menganggap bahwa oke, pemulihan hubungan antara Jokowi dan Megawati bisa menimbulkan aura baru untuk membangun bersama. Tuh nggak ada istilah membangun bersama, membangun dengan perspektif sendiri. Karena itu politik seharusnya dari awal, politik hanya disebut politik kalau Anda tegas menyatakan siapa musuhmu. Bukan musuh pribadi, bukan musuh personal, tapi musuh dalam bentuk paradigma. Anda mesti terangkan bahwa kenapa misalnya ada kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Kenapa misalnya jumlah aset kita yang akan ditinggalkan oleh ibu kota negara Jakarta akan pindah ke ikan, aset itu udah dilirik hanya oleh 4 orang. Sepanjang Tamrin mungkin 20 gedung itu dilirik hanya oleh 4 orang, lalu dia bagi kapling di situ. Anda tahu itu karena anak-anak muda, Anda baca literatur, Anda baca sinopsis media asing tuh. Tapi Anda tetap bertanya bagaimana menghilangkan money politics. Kan dasar dari kita berpolitik adalah tuker tambah ide, tuker tambah pikiran. Kemampuan itu kita ucapkan dari dalam hati kita, perluas ke keluarga, perluas ke tetangga. Jadi kalau tadi persoalannya, kita mau cicil atau kita mau bayar tunai kedunguan ini? Silakan pilih aja kan. Saya ingin kita bayar tunai, karena itu saya senang kalau diundang ke sini. Mestinya besok ada demo di depan kantor wali kota, depan kantor gubernur kan. Hanya itu yang bisa menggetarkan. Apa yang terjadi di dunia hari ini? Anak muda dunia itu bangkit. Dari kampus di Columbia di New York sampai kampus di Inggris itu, seluruh anak muda bangkit demo menduduki fakultas untuk satu isu, yaitu bebaskan Palestina tuh. Jadi ada musuh bersama, dan kita mesti terangkan itu bahwa revolusi perubahan itu hanya akan timbul kalau kita ucapkan bersama-sama ada musuh bersama dan tunjuk secara konkret itu. Konkret bukan orangnya, karena nggak mungkin politik berubah hanya dengan ganti orang. Yang terjadi adalah anggapan bahwa seluruh dunia anak muda itu seolah-olah mengulangi nostalgia yang disebut flower generation tahun 60, ketika dunia menyadari bahwa intervensi Amerika di Vietnam adalah pelanggaran peradaban itu. Demonya satu dunia demo. Prancis itu mogok kuliah, itu rektornya jatuh pada waktu itu. Amerika akhirnya menyerah semua anak muda yang berupaya untuk mempersoalkan intervensi Amerika di Vietnam, dianggap sebagai komunis. Padahal mereka memperjuangkan hak mereka untuk memimpin masa depan. Anda juga begitu. Ada Kaisang kemarin bilang bahwa PSI akan dibantu oleh Pak Jokowi untuk menemukan kader-kader di daerah tuh. Kaisang ketua partai minta bantuan bapaknya yang adalah presiden yang sebentar lagi tumbang. Jadi Kaisang nggak bilang begini, saya pemimpin PSI kalah
karena kami kalah, kami akan renovasi cara kami berpikir. Tidak, dia bilang dia akan minta Pak Jokowi yang cara berpikirnya sama dengan Kaisang, sama dengan Gibran. Kan mestinya anda marah itu kan. Kami ingin ada cara berpikir lain. Jadi pada akhirnya politik itu adalah duel tentang siapa yang harus dimusuhi. Sekali lagi bukan soal orang ya, tapi soal pikiran, soal gagasan. Nah ini kesempatan buat kita itu. Mulailah dengan menggeleng pada dosen, menggeleng pada rektor, menggeleng pada bupati, menggeleng pada wali kota, menggeleng pada presiden, bahkan menggeleng pada presiden yang barusan terpilih. Itu yang kita perlukan. Jadi kalau kita anggap demokrasi itu kita menunggu sejarah, ya boleh aja. Tapi sejarah juga meminta kita untuk mempercepat perubahan. Jadi kondisionalitas itu sama seperti tadi teman masih bicara, ya itu nggak mungkin yang di Jakarta udah terjadi di sini. Ya kalau nggak mungkin ngapain hadir di sini? Justru kita mau ucapkan energi baru dari Tulung Agung sehingga Tulung Agung bisa menjadi tulang punggung perubahan. Poin-poin ini sebetulnya saya tahu teman-teman isi membangun komunitas kopi itu artinya mengakumulasi dan mengkristalisasi gagasan di situ. Nah gagasan kalau dia sudah crystallize, sudah terbentuk molekulnya itu, dia akan mencari massa, dia akan mencari pengikut. Gagasan yang sempurna akan mencari pengikut yang radikal. Sekarang kita coba lihat apa isu yang memungkinkan kita mengorganisir lagi masyarakat sipil tuh. Soal kabinet, gampang soal kabinet, tukar tambah tuh. Soal ekonomi, tidak mungkin kita intervensi karena keadaan Indonesia itu tidak lagi kita kontrol, dikontrol oleh 2-3 pemain, 3 financial player, yang satu nongkrong di Singapura, yang satu di Jepang, yang satu lagi mungkin di Wall Street. 3 orang pemain apa namanya ini, kasino kapitalisme, pemain spekulasi uang, memantau pergerakan uang di Indonesia, saling call, kita kerjain yuk Indonesia sebentar tuh, lalu kursnya melambung. Lalu kita lihat bagaimana kemampuan Bank Indonesia untuk mengintervensi dolar supaya nggak kabur, habis cadangan devisa kita. Kan kita membaca itu dari ke hari ke hari, maka kita mesti bikin kegiatan paralel untuk memungkinkan percepatan pembusukan itu. Kita tahu pada akhirnya ini negara bakal bangkrut, maka kita mesti siapkan alternatif itu. Mulai mengatakan bahwa siapa pemimpin Tulung Agung? Coba sebutkan, si A, paham nggak dia dengan lalu lintas keuangan dunia tuh? Siapa pemimpin Tulung Agung? Si B, paham nggak dia dengan buruknya hilirisasi yang diasumsikan akan membangkitkan ekonomi Indonesia? Itu pentingnya ilmu pengetahuan tuh. 2 hari lalu saya baca di Foreign Policy, majalah analisis statistik dunia, Pak Luhut Binsar Panjaitan menulis artikel di Foreign Policy yang berupaya untuk membujuk Amerika supaya membeli nikel kita. Judulnya kira-kira bunyinya, kalau Amerika tidak membeli nikel Indonesia, berantakan EV mereka tuh, apa namanya, electronic vehicle, apa namanya, mobil listrik mereka. Jadi kita lihat bagaimana pemerintah panik menulis di Foreign Policy, itu artinya ada sesuatu yang menggelisahkan pemerintah ini. Lalu Pak Luhut diminta menulis di situ, atau Pak Luhut punya inisiatif berdasarkan keadaan sekarang. Saya ceritakan bagaimana paradoksnya. Mungkin sekali artikel itu udah ditulis 2 minggu lalu tuh, baru terbit di Foreign Policy 2 hari yang lalu, padahal 2 minggu lalu. 2 hari yang lalu, di hari yang sama dengan saya baca artikel itu, saya membaca satu proyek energi baru oleh Nastron di Amerika yang menemukan energi yang akan menandingi nikel untuk pembuatan baterai, namanya sodium ion, lebih tinggi dari lithium ion. Sodium ion ini energi baru untuk mengantisipasi kebutuhan energi ketika kalian semua ini mulai masuk di dalam artificial intelligence yang membutuhkan
kecepatan download, upload segala macam, sehingga nikel itu dihitung nggak mampu untuk dipakai sebagai alat untuk membackup pertarungan pikiran 5 tahun ke depan. Nikel Indonesia 7-8 tahun lagi habis itu. Jadi kita tahu bahwa ini negeri bakal bangkrut. Bagaimana caranya? Itu yang kita sebut sumber informasi itu. Kan semua sistem energi dunia, penelitian energi dunia nggak ada yang terbuka. Karena energi itu menyangkut rumus kimia, menyangkut statistik, deposit yang harus dilindungi datanya supaya nggak ada orang tahu berapa yang masih ada di Indonesia, berapa yang nikel yang mungkin punya Australia itu. Nah ini sebetulnya yang saya maksud, teman-teman mahasiswa di Tulung Agung baca supaya kita tahu momentumnya sudah tiba. Kan itu dasarnya kan. Jangan sampai satu waktu kemudian kita, terlambat. Itu pentingnya mulai menganalisis keadaan global. Karena Indonesia berubah bukan karena kemampuan kita sendiri, juga karena faktor global, terutama soal energi dan lingkungan. Nah, coba bikin kelas-kelas studi di sini itu dan ucapkan setiap hari bahwa kami mengerti keadaan di dalam negeri dan di luar negeri. Kami tahu bahwa cadangan devisa Bank Indonesia pasti habis. Kami tahu cadangan nikel kita pasti habis tuh. Ini jadikan sebagai argumen untuk Anda duelkan dengan calon pemimpin Tulung Agung. Mungkin calonnya bilang, itu kan urusan dunia, saya cuma memimpin Tulung Agung yang rakyat cuma berapa, 1.300.000. Loh bukan itu intinya. Kita mau pemimpin di tingkat lokal pun tahu apa yang terjadi di dunia. Itu namanya pemimpin yang kita idealkan tadi itu. Jadi sekali lagi, mulai hentikan itu. Kalau soal money politik udah tahu itu nggak bisa dihapuskan tadi. Pak Diki udah terangkan dari awal bahwa sistem kita didesain untuk itu. Jadi ngapain mengeluh tentang sistem itu? Kita mesti lakukan countervailing force untuk menghalangi itu. Jadi cara berpikirnya kita ubah bahwa kita nggak mungkin meminta dari dalam untuk berubah. Harus ada sponsor dan kekuatan dari luar. Seorang perempuan Amerika, kira-kira di tahun 80-90 itu mendalilkan bahwa the master's tool will never dismantle the master's house. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja, karena itu perlu peralatan dari luar. Teman-teman muda di Tulung Agung ada peralatan dari luar untuk membongkar istana raja itu. Istana Raja Tulung Agung, Istana Raja Jawa Timur, Istana Raja Indonesia bagian Barat, Istana Raja Republik Indonesia. Nah, ini yang saya inginkan diterbitkan di sini. Jadi tetap saya tahu bahwa kegelisahan masih soal money politik segala macam. Yang kita tahu apapun keterangan saya tidak akan mengubah karena itu adalah peralatan di dalam istana. Apa yang akan dilakukan besok? Ya bukan lagi BLT beras atau money politics, adalah makan siang gratis. Itu adalah peralatan raja yang bahkan lebih menggemparkan dari BLT. Makan siang itu setiap hari Anda lihat, maka pikiran kita akan terhipnosis bahwa besok akan ada makan siang gratis, minggu lagi akan ada makan siang gratis. Tapi pertanyaan kita, seberapa sustainable ide makan siang gratis itu? APBN adalah jawabannya. Semua ambisi kebijakan akan dibatalkan oleh APBN. Dapat poin itu kan? Jadi kelihatannya itu poin pertama saya mau terangkan bahwa keadaan sosiopolitik global harus Anda ketahui. Sekarang kita lihat keadaan di dalam negeri itu. Apakah akan mulus pemerintahan Pak Prabowo? Sementara ini kita lihat mungkin Pak Prabowo masih oke, apa yang diminta oleh Pak Jokowi dia mesti yain karena dia belum dilantik sebagai the real leader itu. Kalau dia dilantik, kekuasaan itu pindah. Dan tidak ada teori di mana kekuasaan itu mau berbagi sehingga ada dua matahari di Republik. Jadi pasti ada ketegangan. Anda mungkin lihat nanti satu waktu di Tulung Agung atau mulai sekarang aja tuh, semua poster yang akan dipasang di situ, sebelah kanan ada Prabowo, sebelah kiri adalah Gibran. Balikin aja fotonya Gibran. Sebagai tanda protes. Apalagi kalau Anda sekaligus balikin foto Prabowo sebagai tanda bahwa tidak diizinkan oleh etika menggandeng pasangan pengantin tanpa akad yang halal. Itu maksudnya, politik hanya di situ urayanya tuh.
Oke, sebelum saya kena delik lagi, saya berhenti di situ dulu ya.